Halo guys, ketemu lagi di channel Endeavolovers. Kalau kita ngomongin para Kage, ada satu Kage yang bakal bikin kita terfokus, yaitu Raikage keempat dari Kumogakure. Era Raikage keempat adalah era yang penuh kelicikan, karena ambisi Raikage yang ingin menguasai berbagai jutsu atau teknik istimewa desa lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu kelicikan Raikage yang ingin menculik Hinata. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Ceritanya bermula setelah Raikage ketiga meninggal dan anaknya diangkat menjadi Raikage keempat. Anak Raikage ketiga itu bernama asli Unruli. Karena dia menjadi Raikage, maka dia mendapatkan gelar A atau A. Jadinya namanya adalah Unruli A. Unruli pun secara resmi menjabat sebagai Raikage keempat. Setelah menjabat, Raikage keempat pun memulai rencana mencuri jutsu, gulungan rahasia, atau shinobi spesial dari desa lain. Hal itu karena Raikage keempat ingin memperkuat pertahanan dari Kumogakure. Raikage keempat sampai menugaskan banyak shinobinya untuk menyusup ke desa lain demi mencuri gulungan rahasia atau teknik istimewa desa itu. Nah, momen unik terjadi ketika ada shinobi Kumogakure yang datang ke Konoha untuk menculik Hinata. Ternyata instruksi menculik Hinata datang langsung dari Raikage keempat. Raikage keempat sangat tertarik dengan mata Byakugan yang dikenal salah satu dojutsu legendaris selain mata Sharingan. Tapi kenapa Raikage ingin menculik Hinata? Kenapa gak membunuh aja salah satu pengguna Byakugan yang dewasa yang mungkin terlihat lemah lalu kemudian mengambil matanya? Ternyata Raikage punya alasan. Alasan pertama, Raikage tahu jika klan Hyuga selaku pemilik Byakugan terdiri dari klan utama dan juga klan cabang. Nah, klan utama ini punya kontrol penuh terhadap klan cabang, di mana klan cabang sudah ditanam ketukan khusus yang bisa menonaktifkan mata mereka. Jutsu itu juga otomatis aktif ketika member klan cabang mati, di mana mata Byakugannya akan otomatis mati dan tidak bisa digunakan atau dicuri. Itulah kenapa yang biasanya bertugas untuk berperang adalah member klan cabang. Jadi percuma saja jika Kumogakure mengambil mata Byakugan dalam peperangan, karena pasti itu mereka akan melawan member klan cabang. Alasan kedua mengapa Hinata yang diincar Raikage, karena Raikage punya mimpi besar untuk menciptakan sendiri klan Hyuga versi Kumogakure. Jadi Hinata yang merupakan member klan utama sekaligus anak Hiashi, sang ketua klan Hyuga, diyakini akan memiliki mata Byakugan yang sangat kuat. Raikage keempat ingin Hinata diculik lalu dijadikan tawanan, dan akhirnya jika sudah cukup umur, Hinata akan menjadi istrinya sendiri. Kalaupun tidak menikah dengan Raikage keempat, Hinata akan dinikahkan dengan bangsawan Kumogakure yang masih satu klan dengan Raikage keempat. Nantinya Hinata akan melahirkan member baru pemilik Byakugan yang juga memiliki darah asli Kumogakure, sehingga klan Hyuga tidak bisa mengklaim anak itu dan kekuatan militer Kumogakure akan semakin luar biasa. Alasan ketiga tentunya karena peta perpolitikan Kumogakure dan Konoha. Setelah Konoha kembali lagi dipimpin Hokage ketiga, karena Hokage keempat sudah mati akibat serangan Kyuubi, Konoha masih berada dalam masa pemulihan. Konoha juga saat itu baru saja menggagalkan rencana klan Uchiha, di mana Itachi dan Obito membantai seluruh member kecuali Sasuke. Akibatnya polisi Konoha yang seharusnya adalah klan Uchiha tidak ada lagi, padahal Uchiha sangat kuat dan bisa melindungi Konoha dari dalam. Konoha memiliki posisi tawar yang lemah. Ditambah lagi Hiruzen, si pemakan harta anak yatim, juga terkenal sangat ragu dalam mengambil keputusan. Nah, tiga alasan itulah yang membuat Raikage berani menculik Hinata. Akhirnya shinobi Kumogakure pun sampai di Konoha. Mereka memanfaatkan penjagaan Konoha yang lemah untuk masuk dan langsung menuju kediaman klan Hyuga. Di situ mereka langsung masuk ke rumah Hiashi dan mendapati Hinata kecil sedang tidur. Tanpa pikir panjang, satu shinobi langsung membawa Hinata kabur. Tapi untungnya Hiashi tahu dan langsung dengan sekali serangan dia berhasil membunuh shinobi Kumo itu. Sisa shinobi lainnya kabur dan melaporkan hal ini kepada Raikage keempat. Raikage keempat terlihat sangat kesal dengan kondisi itu, tapi dia tidak kehabisan akal. Raikage keempat berpikir jika anaknya gagal diculik, maka ayahnya saja yang dibawa ke Kumo. Rencana Raikage pun berubah, di mana sekarang dia berniat mengambil mata Byakugan Hiashi. Karena Hiashi adalah member utama, maka walaupun sudah mati, mata Byakugannya tidak akan nonaktif, sehingga bisa dipakai oleh Raikage keempat. Akhirnya Raikage keempat pun mengirimkan surat peringatan kepada Konoha. Di surat itu disampaikan jika Kumogakure mengutuk pembunuhan atas shinobi oleh Hiashi Hyuga. Lucu ya, padahal mereka yang menyusup, tapi mereka juga yang menuntut. Di surat itu juga disampaikan jika Kumogakure akan memerangi Konoha saat itu juga, kecuali Hiashi diberikan kepada Kumogakure hidup atau mati. Nah, disitulah terjadi guncangan di klan Hyuga dan juga Konoha. Hiruzen yang tidak ingin terjadi perang, ternyata malah menyerahkan keputusan itu kepada klan Hyuga. Hiruzen mengatakan jika saran dari Konoha hanya
hanyalah Hiashi menyerahkan diri untuk dibawa sebagai tahanan ke Kumogakure. Klan Hyuga sangat kecewa dengan keputusan Hiruzen sebagai Hokage, tapi tidak punya pilihan selain mengikuti saran itu. Hiashi pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Tapi di sisi lain, Hizashi yang merupakan kembaran Hiashi sekaligus member cabang merasa dirinya harus berkorban untuk Hiashi. Hizashi pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya dan menyelamatkan kakaknya itu. Hizashi bahkan berencana untuk membunuh dirinya sendiri. Awalnya Hiashi tidak setuju dengan keputusan adiknya, tapi Hiashi kemudian dipukul oleh Hizashi sampai pingsan. Ternyata tujuan Hizashi memukul Hiashi agar Hizashi terkena hukuman adat klan Byakugan, di mana jika klan cabang menyakiti klan utama, maka klan cabang harus dihukum sampai mati. Hizashi pun langsung membunuh dirinya sendiri, dan di situ kemudian mayatnya diberikan ke Kumogakure. Raikage keempat yang tidak tahu jika Hiashi dan Hizashi adalah saudara kembar, menyangka itu adalah mayat Hiashi. Raikage pun sangat senang karena dia bisa mengambil mata Byakugan itu. Tapi ternyata saat mayatnya sampai, Raikage terkejut karena mayat itu ternyata memiliki tanda kutukan dan Byakugannya sudah nonaktif, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Ternyata Raikage kecolongan dan gagal mendapatkan mata Byakugan. Di sisi lain, pengorbanan Hizashi pun membuat Konoha dan Kumogakure tidak jadi berperang, walaupun membuat Neji hidup dalam dendam dan penderitaan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.